Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang komponen dan rangkaian listrik. Materi ini adalah materi kelas 6 tema 3, yaitu muatan IPA. Yuk kita mulai belajar bersama, dan jangan lupa subscribe dulu, tekan tombol lonceng, dan silahkan share kepada teman-teman yang lain. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita selalu menggunakan listrik, baik di rumah maupun di sekolah. Semua alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya disebut alat elektronik. Arus listrik yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tanpa perantara. Arus listrik berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat sutet. Apa itu sutet? Yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian dari sutet akan disalurkan ke gardu listrik. Dari gardu listrik akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Kemudian setelah di rumah, lalu kita hubungkan dengan alat elektronik, sehingga alat elektronik yang kita miliki di rumah akan bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik atau rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Contoh alat-alat elektronik yaitu kulkas, kipas angin, televisi, ada mesin cuci, blender, jam dinding, kemudian laptop, rice cooker, dan masih banyak lagi seperti setrika, handphone, masih banyak lagi ya. Kemudian contoh alat-alat listrik seperti kabel, saklar, kemudian baterai, stop kontak, dan steker. Ada juga lampu ya. Kemudian komponen listrik pada lampu. Pertama yaitu baterai, berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua itu saklar, berfungsi untuk pemutus dan penyambung arus listrik. Yang ketiga kabel ya, ini kabel atau berupa konduktor ya, berfungsi menyalurkan arus listrik. Selanjutnya itu lampu, yaitu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, sebelum kita sampai ke rangkaian listrik, kita harus mengetahui dulu besaran listrik seperti tegangan listrik atau volt, arus listrik atau ampere, daya listrik atau watt, lalu hambatan atau ohm, energi listrik atau joule. Ya, ini adalah besaran listrik. Sekarang rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada slide ada dua gambar ya. Di sini yang pertama ini rangkaian listrik terbuka. Coba perhatikan di sini saklarnya tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Artinya posisi lampu dalam keadaan padam ya. Lalu gambar yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Ini dia ya. Saklarnya terhubung sehingga arus listrik mengalir. Artinya lampu dalam posisi menyala ya. Coba perhatikan dan bandingkan antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Oke, setelah kamu bandingkan kita lanjutkan ya. Rangkaian listrik tertutup terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Apa itu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran? Mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan gambar rangkaian seri di sini. Artinya di sini
berbeda dengan paralel yang kabelnya bercabang-cabang ya. Dan salah satu lampu mati, lampu kedua dan ketiga masih dalam posisi hidup. Sedangkan pada rangkaian seri, salah satu lampu dimatikan, lampu kedua dan ketiga masih tetap juga ikut mati. Dan ini adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah gabungan dari paralel dan seri. Ini dia yang paralel dan ini dia yang rangkaian seri, disebut rangkaian campuran. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu rangkaian seri. Ini dia dalam posisi off, artinya dalam posisi mati, artinya lampunya dalam posisi tidak menyala ya. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, disusun secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Yaitu selanjutnya hemat bahan tapi boros energi. Hemat bahan artinya tidak menggunakan terlalu banyak kabel ya, namun boros energi. Lalu yang keempat, nyalanya lebih redup karena tegangan tiap lampu berbeda-beda ya. Contoh dari rangkaian seri yang bisa kita lihat sehari-hari yaitu senter dan lampu hias. Oke, kita lihat lampu. Kita lihat rangkaian paralel. Nah, di sini dia rangkaian paralel ya. Ada bertingkat-tingkat atau bercabang-cabang ya. Ciri-cirinya tersusun bertingkat atau berderet atau bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Nyalanya lebih terang. Kalau dalam rangkaian seri tadi nyalanya lebih redup ya. Kalau dalam rangkaian paralel nyalanya lebih terang karena tegangan tiap lampu relatif sama. Lalu boros bahan tapi hemat energi, kebalikan dari rangkaian seri tadi ya. Contoh yang bisa kita perhatikan yaitu ini pada lampu lalu lintas ya. Dalam lampu lalu lintas, kalau lampu merah hidup, yang kuning dan hijau akan mati ya. Selanjutnya rangkaian campuran, ini dia. Dia rangkaian campuran terdiri dari paralel dan seri. Ini biasa kita gunakan di rumah kita ya. Mungkin di ruang tamu ada menggunakan lampu seperti ini. Ini adalah rangkaian seri ya. Salah satu hidup, yang lainnya hidup. Salah satu mati, yang lainnya mati. Sedangkan di kamar tidur atau di kamar mandi atau di dapur, nah itu mungkin akan digunakan yang paralel ya. Paralel artinya di kamar tidur bisa mati, di kamar mandi bisa hidup, seperti itu ya. Sehingga lampu di rumah kita bisa berupa rangkaian campuran ya, tersusun atas rangkaian seri dan paralel ya. Oke, paham sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Perhatikan alat listrik yang ada di rumah. Adakah yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan ya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat.